Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan kalian semua berdiri. Ya, doa Bapak pimpin. Doa mulai. Doa selesai. Silakan kalian duduk kembali ya. Bapak apa dulu ya? Ya, Pak. Apakah hari ini semua hadir atau ada yang tidak hadir temannya? Ada, Pak, yang tidak hadir. Siapa dong? Ada Agus, Pak. Kenapa dia? Tadi dia bilang sakit, Pak. Ada suratnya nggak? Tidak, Pak. Dia menghubungi hanya lewat WA saja, Pak. Lain kali kalau izin sakit atau ada izin keluar yang lain, tolong buat surat ya. Ya, Pak. Ada yang tidak hadir hari ini lagi? Tidak ada, Pak. Baik. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, apakah ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu yang Bapak berikan? Saya, Pak. Ya, coba kamu minta. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi minggu lalu Bapak menjelaskan mengenai komposisi foto, Pak. Ya, nah itu materi minggu lalu yang kita bahas. Nah, untuk mempelajari fotografi sekarang yaitu teknik pengambilan gambar. Mengapa? Ada yang tahu? Apakah sudah ada yang pernah baca LKS-nya? Saya sudah, Pak. Mengapa kita belajar teknik pengambilan gambar? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sudah membaca sedikit LKS, yaitu mengenai belajar teknik-teknik gambar, di mana agar kita mengetahui sebuah foto bagus atau tidaknya, Pak, dan nantinya agar kita gampang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan tempat foto-foto, Pak. Benar sekali apa yang dikatakan oleh temanmu itu. Jadi seseorang fotografer tidak hanya dituntut untuk mengetahui sebuah foto bagus atau tidak, tapi juga harus tahu bagaimana cara membuat foto agar terlihat bagus dan menarik. Agar sebuah foto terlihat bagus dan menarik, seseorang fotografer harus jeli dan kreatif dalam menerapkan teknik pengambilan gambar. Itulah mengapa fotografer lebih ditekankan untuk belajar teknik pengambilan gambar daripada teknik Photoshop. Nah, jadi itu tujuan kita belajar teknik pengambilan gambar. Nanti ketika kalian terjun langsung ke lapangan, kalian lebih menguasai teknik pengambilan gambar ini dan mendapat hasil yang maksimal. Dan juga bisa digunakan pada saat kalian PKL nanti. Pak. Ya. Maaf sebelumnya saya ingin sedikit bertanya, Pak. Jadi contoh dari teknik long shoot itu apa saja ya, Pak? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Contoh long shoot yang kamu tanyakan ya? Ya, Pak. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti seseorang yang digambarkan sedang bersedih atau gembira. Lebih baik kalian menggunakan teknik long shoot ini, akan kelihatan ekspresi wajahnya saja. Itu contohnya. Jadi setelah dilihat dari aspek pengambilan gambar, berikutnya adalah ukuran gambar. Keberagaman ukuran gambar ini tentunya dikaitkan dengan tujuan pengambilan gambar. Tujuan pengambilan gambar sekaligus menunjukkan tingkat emosi, situasi, dan kondisi dari objek gambar. Nah, dari itu kita harus tahu apa saja teknik-teknik pengambilan gambar yang digunakan. Teknik-teknik pengambilan gambar itu ada 7 secara umum digunakan oleh fotografer. Tolong lihat ke depan materinya ya di slide. Ya, Pak. Yang pertama itu ada teknik extreme long shoot. Teknik ini mencakup area yang sangat luas dan memasuki objek-objek di sekitar subjek utama. Biasanya subjek utama terlihat agak kecil. Penting untuk kamu dapat mencari komposisi yang pas untuk menyatukan subjek utama dengan kondisi sekitarnya sehingga terlihat sebagai satu kesatuan. Teknik ini banyak digunakan untuk pre-wedding atau wedding
dengan memperlihatkan pemandangan di sekitarnya. Yang kedua ada teknik long shoot. Teknik ini menggunakan area yang memperlihatkan seluruh tubuh subjek tanpa terpotongnya frame. Teknik ini fokus pada subjek dengan segala ekspresi dan kegiatan tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. Yang ketiga ada medium long shoot. Nah, teknik ini hampir mirip dengan long shoot, tetapi batas pengambilan gambar biasanya mulai dari lutut hingga kepala. Ruang ini yang diambil lebih sempit dari teknik long shoot. Yang selanjutnya ada medium shoot. Teknik ini lebih sempit lagi dari medium long shoot. Pengambilan gambar dimulai dari sekitar pinggang sampai kepala. Biasanya digunakan menonjolkan lebih detail bahasa tubuh dan ekspresi subjek. Mita, apa yang kamu kerjakan itu? Maaf Pak, saya sedang menulis yang ada di slide Pak. Ya, saya kira kamu bercanda. Ya, silakan lagi pandangannya ke depan, fokus ya. Ya Pak. Perhatiannya. Selanjutnya ada close up. Titik ini biasanya diambil mulai bagian bawah sampai kepala. Teknik ini untuk memperlihatkan detail ekspresi dan mimik seseorang. Biasanya digunakan untuk memotret ekspresi seseorang, misalnya juga memperlihatkan kerut wajah pada subjek agar terlihat dramatis. Yang keenam itu ada big close up. Nah, teknik ini memotret mulai dari leher sampai atas kepala. Tujuannya sama dengan teknik close up, tapi lebih memperlihatkan detail ekspresi dan mimik wajah seseorang. Yang terakhir itu ada extreme close up. Teknik ini biasanya hanya fokus pada satu bagian tertentu, misalnya mata, hidung, atau bibir. Teknik foto ini banyak digunakan untuk gambar katalog seperti produk kosmetik. Apa ada yang masih kurang jelas dengan materi Bapak sampaikan tadi? Untuk sekarang sudah jelas Pak. Nah, kalau sudah jelas, silakan kalian semua bentuk kelompok satu. Kelompok itu 3 orang. Baik Pak. Mita, tolong ambilkan kamera di ruang jurusan ya. Oh iya Pak. Ambil 3, bilang Bapak yang minta. Siap Pak. Sambil menunggu temannya lagi ngambil kamera, silakan kalian pelajari lagi LKS-nya ya, Ya tentang Pak. fotografi yang tadi Bapak berikan dulu. Baik Pak. Pak, ini kameranya Pak. Oh ya, kita tolong bagikan kameranya pada tiap-tiap kelompok ya. Baik Pak. Mita, apakah sudah dibagikan kameranya? Sudah semua Pak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kan kalian sudah mendapatkan kamera masing-masing kelompok. Jadi, sekarang kalian bisa praktek di lapangan dan usahakan jangan keluar sekolah ya, cukup di area sekolah saja. Nah, untuk ketentuannya, gunakan 7 teknik pengambilan gambar yang tadi sudah diberikan dan sertakan keterangan gambar teknik-teknik yang kalian gunakan. Baik, sekarang Bapak berikan waktu 20 menit untuk di luar kelas dan 20 menit lagi untuk di dalam kelas untuk diskusi tentang teknik-teknik yang tadi sudah kalian gunakan. Baik Pak. Bapak rasa waktunya sudah cukup untuk prakteknya dan sekarang kita masuk ke dalam kelas saja ya. Ya Pak. Jadi hasil prakteknya silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya ke depan tiap-tiap kelompok ya, perwakilan saja. Baik Pak. Ya, coba kelompoknya Mita ke depan jelaskan. Baik Pak, jadi di sini kami menggunakan teknik extreme long shoot. Mengapa kami menggunakan teknik tersebut? Yaitu karena untuk mencangkup area yang sangat luas
dan memasukkan objek-objek di sekitar subjek utama. Tepat sekali teknik-teknik yang kalian gunakan tersebut. Komposisi yang pas untuk menyatukan subjek utama dengan kondisi sekitarnya, sehingga terlihat sebagai kesatuan. Bapak rasa kelompok kalian sudah semua bisa memperlihatkan teknik-teknik yang sudah Bapak berikan. Beri oplos dulu pada kelompoknya Mita. Jadi untuk presentasinya apakah sudah semua? Tiap-tiap kelompok sudah ke depan? Sudah, Pak. Baik, Bapak selanjutnya akan memberikan kalian kuis. Baik, Pak. Silakan masing-masing kelompok mengambil kuisnya ke depan. Cara mengerjakan kuisnya ini sangatlah gampang karena hanya ada 3 soal. Soalnya itu sangat mudah. Bahkan soalnya itu hanya objektif semua. Setelah kalian selesai mengerjakannya, tolong kumpulkan ke depan dan kita bahas bersama-sama. Apa ada yang ditanyakan tentang masalah kuisnya ini? Pak, Ya, kenapa? saya ingin bertanya, Pak, untuk waktu pengerjaannya berapa menit, Pak? Oh, cukup 5 menit saja karena soalnya 3. Baik, Pak. Udah ngerti? Siap mengerti, Pak. Bapak rasa waktunya sudah cukup untuk mengerjakan kuisnya. Silakan kuisnya kumpul ke depan dan kita bahas bersama-sama. Ya, kita mulai dari nomor 1 ya, soalnya. Yang bisa jawab, tolong jawab. Soal nomor 1 itu untuk menampilkan bagian-bagian tertentu dari manusia atau objek yang memenuhi seluruh layar dan lebih besar disebut bidang pandang. A. Extreme close up, B. Medium shoot, C. Extreme long shoot, dan D. Close up. Jawabannya apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, apa jawabannya? Jawabannya A, Pak. Extreme close Ya, up. benar sekali. Yang kedua itu soal kedua, teknik yang digunakan gambar di atas adalah A. Extreme close up, B. Medium shoot, C. Extreme long shoot, D. Close up. Jawabannya apa? Saya, Ada Pak. yang tahu? Saya, Pak. Jawabannya B, medium shoot, Pak. Benar sekali jawabannya. Yang ketiga itu teknik yang digunakan gambar di atas adalah A. Extreme close up, B. Medium shoot, C. Extreme long shoot, D. Close up. Ada yang bisa menjawabnya lagi? Saya, Pak. Ya, kamu coba jawab. Jawabannya D, Pak. Ya, Close benar. up. Ya, benar sekali. Beri upload tangan dulu pada teman kalian yang sudah menjawab. Apakah ada yang masih belum mengerti atau ingin bertanya teknik-teknik pengambilan gambar yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak, Bapak rasa kalian semua mampu memahami teknik-teknik pengambilan gambar, baik teknik yang tepat untuk memotret momen yang contohnya kalian sudah praktekkan tadi, yaitu teknik long shoot, close up, big close up, extreme close up, dan yang lain-lainnya. Bapak rasa untuk materi hari ini kita cukupkan saja. Jadi, hasil dari pembelajaran hari ini Bapak rasa sudah cukup. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, Bapak berikan kalian tugas untuk mempraktekkannya semua teknik yang Bapak berikan tadi tersebut. Dan minggu depan kalian kumpul hasil yang kalian sudah praktekkan di rumah. Boleh memakai kamera HP maupun DSLR. Baik, Pak. Apa ada yang masih ditanyakan tentang tugas untuk minggu depan kalian kumpulkan? Tidak, Atau Pak. ada kendala? Untuk Mungkin. sekarang tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, Bapak akhiri ya. Ya, Pak. Sebelum mengakhiri, kan tadi Bapak sudah awali dengan doa, dan sekarang Bapak akhiri dengan doa juga. Mari kita berdiri dulu, berdoa mulai.
Selamat siang.